Umur tadi nang antum bid'ah. Wahlul ente. Neraka, neraka. Api neraka. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini sahabatnya, saya akan menampilkan sebuah video yang mana beberapa orang menampilkan kejahilan mereka, yaitu sengaja memperolok-olok agama dan melecehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabatnya, sebelum saya akan tampilkan video ini, baiknya kita renungkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 64 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdzarul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabba'uhum bama fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhriju ma tahdzarun. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Di dalam ayat ini sahabat ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap orang-orang munafik terhadap Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin. Kebencian yang selama ini mereka pendam terlahir dalam bentuk ejekan dan olok-olokan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan sikap memperolok-olok syiar agama Islam itu bertentangan dengan keimanan sahabat ya. Dua sikap ini dalam diri seseorang tidak akan bisa bertemu. Oleh karena itu sahabat ya, Allah menyebutkan bahwa pengagungan terhadap syiar-syiar agama berasal dari ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim syu'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi memang sahabatnya, orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu memang timbul di dalam hati mereka dan ketakwaan mereka tentunya. Orang yang mengolok-olok agama Allah dan syiar-syiar Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Coba kita simak saja sahabatnya bagaimana kejahilan mereka ini yang memperolok-olok agama dan syiar-syiar Islam. Kita simak videonya. Anda mau nanya sama antum, silahkan. Hukum maulid itu apa? Bid'ah. Hukum baca tahlil itu apa? Bid'ah. Hukum ziarah itu apa? Bid'ah. Hukum baca zikir itu apa? Bid'ah. Hukum buka Facebook apa? Bid'ah. Hukum buka YouTube? Bid'ah. Hukum buka Instagram? Bid'ah. Hukum bertanya sama antum? Bid'ah. Wahlul ente. Hari ini akan memasak daging babi. Ini keren ya. Seorang chef memasak tanpa mencicipi. Iya, silakan. Ini namanya daging babi. Coba kita dengarkan. Neraka, neraka. Api neraka. Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang bolong-bolong? Iya, benar. Apakah cacing pitanya akan mualaf? Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kan masuk neraka? Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Kalau takut kebanjiran boleh. Masuk akal itu. Dan ternyata sahabatnya, istiza ini atau disebut juga dengan mengolok-olok agama bukan hanya muncul pada masa sekarang, namun akarnya sudah ada sejak dahulu. Banyak sekali bentuk-bentuk istiza yang dilakukan oleh orang-orang dahulu maupun sekarang. Di antaranya sahabatnya yaitu dalam bentuk pelesetan-pelesetan yang menghina agama. Bisa dikatakan Yahudilah yang menjadi pelopor dalam perbuatan pelesetan-pelesetan yang isinya menghina Allah dan Rasulnya dan Islam tentunya. Jika mereka ini sahabatnya telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 104.
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Muhammad ra'ina, tapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Ra'ina artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dikala para sahabat menggunakan kata-kata ini sahabat ya kepada Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi pun memakainya pula, akan tetapi mereka mempelesetkannya. Dan di sini juga sahabat ya, orang Yahudi juga memelesetkan ucapan salam menjadi assalamualaikum, yang artinya semoga kematianlah atas kamu. Mereka tujukan ucapan ini kepada Rasulullah SAW. Memang sahabat ya, urusan peleset memelesetkan ini orang Yahudi merupakan biangnya, dan celakanya sikap seperti ini yang ditiru oleh sebagian orang jahil. Mereka menjadikan agama sebagai bahan pelesetan, seperti yang dilakukan oleh para pelawak yang memelesetkan ayat-ayat Allah dan syiar-syiar agama. Hukum istiza sahabat ya, istiza ini termasuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Dalam ta'liq syarah terhadap kitab Aqidah At-Tahawiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan pembatal-pembatal keislaman sangatlah banyak. Di antaranya adalah syirik dan memperolok-olok agama atau sebagian dari syiar-syiar agama, meskipun ia tidak mengingkarinya. Di antaranya juga adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti yang video saya tampilkan tadi sahabat ya. Jadi bahaya sekali sahabat ya, memperolok-olok agama itu, apalagi sampai memperolok sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan lebih bahayanya lagi sahabat ya, memperolok-olok agama Islam atau syiar-syiar Islam itu termasuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah sahabat ya. Dan lebih anehnya lagi sahabat ya, sebagian orang justru terbawa terbahak-bahak di depan televisi ataupun di sosial media sahabat ya. Celotehan dan guyonan para pelawak yang mempermainkan simbol-simbol agama dan syiar-syiarnya itu sangatlah marak sekali sekarang ini. Seakan-akan mereka tidak takut dengan firman-firman Allah yang saya sebutkan tadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya, berkata tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya al-lisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menjerumuskan manusia, melungkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka kecuali hasil lisan mereka. Para ulama mengatakan orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengejek ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang dengan mudah untuk mengolok, mengejek, dan mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Ar-Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, khaliful yahud a'ful leha wajatus syawarib. Selisilah orang Yahudi, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini adalah syariat Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengejek orang yang berjenggot, maka secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia telah menghina Rasul, dia menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya berat.
Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asal muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu, dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyelah-nyelah jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang berjenggot, dia telah menghina ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasulullah SAW, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi ar-Rasul SAW, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inna mubghidhaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah SAW, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat kalian akan diberikan sanksi dan akan diberikan adab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sahabatnya, nasihat saya kepada segenap kaum muslimin dari perbuatan dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berapa banyak kita dapati bentuk-bentuk penghinaan terhadap syiar-syiar agama, atau pleset-plesetan yang berisi sindiran terhadap agama, atau karikatur-karikatur lelucon yang berisi ejekan dan lain sebagainya. Khususnya banyak kita dapati anak-anak kaum muslimin melatahi bentuk-bentuk istiza ini. Dan lebih anehnya lagi sahabat ya, para orang tua diam saja melihatnya tanpa memperingatkan atau memberi hukuman terhadap anak-anak mereka, sehingga istiza ini menjadi hal yang biasa di kalangan kaum muslimin, padahal termasuk dosa-dosa besar. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat ya, semoga kita terhindari dari istiza ini, yaitu mengolok-olok atau melecehkan syiar-syiar Islam yang sekarang ini banyak sekali terjadi di sosial media atau di televisi-televisi. Dan tentunya sahabatnya mereka tidak takut dengan bahaya dari menghina atau mengolok-olok syiar-syiar Islam ini. Dan semoga sahabatnya kita di akhirat nanti dimatikan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang benar-benar muslim dan tidak terjerumus kepada pembatal-pembatal keislaman seperti istiza ini. Mohon maaf sahabatnya jika kata-kata saya ini ada yang menyinggung sahabat semua. Saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.